Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Markani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar, NIM 10546117002. Saya adalah pengajar dari SMK Negeri 1 Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Pada hari ini tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bantaeng kelas 11 AKL 2 dengan materi diagram pencar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Sedia untuk belajar? Sedia. Satu.
yang digunakan saat kita perlu menyajikan data yang terdiri dari dua variabel kuantitatif atau biasa sering disebut juga sebagai variabel bivariat. Jadi kedua variabel ini disebut variabel bebas yang disimbolkan dengan X dan variabel terikat yang disimbolkan dengan Y. Ya, jadi yang dalam proses ini ya digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan atau korelasi dari dua variabel. Jadi yang variabel yang pertama itu variabel bebas. Jadi variabel bebas itu biasa juga disebut dengan variabel yang mempengaruhi, ya, yang disimbolkan dengan
suatu variabel ya, kita apakah dia meningkat atau menurun, harus buatkan dulu diagram pencar. Ya, jadi biar tidak ada soal yang mengatakan buatlah diagram pencar, tetap dibuatkan diagram pencar. Ya, jadi terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga. Nah, kalau nomor 2 itu kira-kira yang mana yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi setelah situ? Yang mempengaruhi adalah coba. Yang mana kira-kira mempengaruhi, yang mana dipengaruhi? Nah, jadi yang mempengaruhi di situ adalah umur. Ya, umur. Yang dipengaruhi adalah tinggi rata-rata. Yang lagi? waktunya, maka semakin tinggi juga subscribernya. Di sini terdapat data yang tidak konsisten, yaitu ada pada data keempat.
berikutnya adalah data keempat yaitu 5,5 jam. Kalau dilihat pada tabel ada pada kolom pertama yaitu 5,5, ini anomali karena meskipun penghasilannya lebih tinggi dari penghasilan data ketiga, tetapi pengeluarannya lebih rendah dibandingkan pengeluaran data ketiga. Jadi kalau dilihat data pertama 5,5 jam dengan subscriber 1,4 juta, dan kita lihat pada kolom ke-6 di mana waktunya 4,9 jam, ini kan waktunya lebih rendah dari yang pertama, sedangkan subscribernya justru lebih tinggi yaitu 1,5 juta. Jadi ini merupakan anomali. Jadi kesimpulannya tetap cenderung naik. Demikian pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Kalau ada yang ingin menanyakan atau menanggapi, kami persilahkan. Ya, persilahkan. Baik, tadi pada titik keempat Anda mengatakan hanya anomali. Nah, pertanyaan saya, apa yang dimaksud anomali? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Anomali adalah tidak mempengaruhi secara signifikan suatu kesimpulan yang telah diperoleh. Jadi, datanya tetap valid. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.